Kali ini saya akan berbagi tips cara memasak telur yang benar. Memang banyak sekali di luaran sana yang belum paham memasak telur yang benar itu seperti apa. Karena memasak telur ini tidak sembarangan. Pakai treatment-treatment yang memang masih banyak orang belum tahu. Kenapa tidak boleh sembarangan? Karena kasihan. Telur ini diproduksi dengan cara yang sangat sulit. Dari mulai ayamnya harus subur, harus dikasih makan, dan harus bertelur. Jadi, memasak telur ini jangan sampai sembarangan cara mengolah. Oke, langsung saja, nggak usah banyak berbelit-belit. Tips yang pertama, siapkan telurnya terlebih dahulu. Terserah kalian mau pakai telur apa. Kalau mau telur yang kecil, yang besar, atau yang lebih besar lagi telurnya biar merasa puas, terserah kalian mau pakai telur yang seperti apa. Kalau pengen yang kecil, yang biasa aja, mungkin pakai telur puyuh, telur burung emprit. Tapi kalau yang sedang, bisa pakai telur ayam potong atau ayam kampung. Tapi kalau pengen lebih besar lagi, kalian bisa pakai telur soang. Itu lebih besar dan lebih mantap rasanya. Oke, tips selanjutnya, siapkan peralatannya. Jangan sampai kalian mau masak telur, peralatannya nggak ada. Itu ribet nanti jadinya. Contohnya seperti panci ataupun penggorengan. Tips selanjutnya, masaklah telur di dapur. Jangan sampai kalian masak telur di ruang tamu atau di rumah orang tanpa izin. Itu tidak baik. Tips selanjutnya, siapkan bumbunya. Dan bumbu ini berlaku untuk paket hemat ala-ala anak kosan, ala-ala anak kontrakan yang belum gajian. Masak telur dengan paket hemat, nggak perlu banyak bahan-bahan. Cukup dengan ngeprulin sedikit prul garam. Kasih garam seikhlasnya aja. Menurut kalian asin ataupun cukup lah, nggak keasinan atau emang suka asin harus banyak, kasih saja seikhlasnya. Setelah itu kalau pengen agak gurih, ya dikasih Royco atau Masako seikhlasnya juga. Atau kalau pengen nggak beli, bisa minta sama tetangga kosan atau utang dulu. Ya kalau bisa janganlah. Ya cuma 500 perak doang aja kok, satu biji. Oke, tips selanjutnya, setelah persiapan itu sudah ada, langsung dibuka, dipecah. Di bajunya ini, telurnya ini dibuka, ya, dipecahin. Dan dimasukkan ke salah satu wadah. Ini biasanya kalau di setiap kosan, anak-anak kosan, anak kontrakan pasti punya lah, cangkir. Gak usah yang gede-gede, gak usah yang harus pakai baskom segala macam, cukup pakai gelas ini aja. Dipecahkan, dibuka bajunya, kulitnya dibuka, pecahin, dimasukkan. Setelah dimasukkan, bumbu yang tadi sudah dipersiapkan seperti garam. Garam seperti ini bisa. Kalau memang ada Masako, cukup hemat. Setelah itu, setelah dibuka ya, ini jangan sampai nggak dikocok. Karena kalau nggak dikocok, dia nggak akan ngembang, nggak akan membekak. Jadi harus dikocok. Tapi kalau pengen nggak dikocok, berarti jadi maksudnya telur ceplok, nggak jadi telur dadar. Tergantung kesukaan kalian sebenarnya. Kalau menjadi telur dadar harus dikocok, dan kocokan ini harus perlahan, santuy, tenang, ya, optimis.
Nanti sudah mulai hancur nih telurnya, dikocok, kocok, langsung agak kencengin. Tapi jangan terlalu kenceng ngocoknya. Kenapa? Kalau terlalu kenceng ngocoknya nanti akan muncrat kemana-mana nih, tumpah kemana-mana. Jadi kotor kan lantai. Gitu. Setelah kocokan ini sudah teratur, nanti baru boleh digoreng, ya. Karena kalau dikocok itu nanti dia akan mengembang, bagus, mantep, gitu loh. Dan rasanya pun karena sudah mengaduk dengan bumbu itu tuh rasanya mantap, paham? Setelah itu kalian bisa langsung dituangkan ke wajan. Kalau nggak punya minyak, bisa pakai air. Jadi telurnya namanya bukan telur goreng, tapi telur rebus. Tapi enak juga kok. Ya itulah, kita biar hemat untuk anak-anak kosan dan meminimalis budget kalaupun memang belum gajian. Seperti itu. Jadi jelas, paham ya? Begitulah tips dari saya. Semoga bermanfaat. Tunggu video-video kita selanjutnya.